Wanita ibarat lingkaran. Ia melahirkan, ia memelihara, dan ia mengubah dunia. Hari ini saya bersyukur ketemu seorang wanita yang saya sangat idolakan. Mari kita sambut Becky Tumeu. Kak Bek, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih karena diberikan kesempatan untuk datang hari ini berbagi bersama dengan Jaja dan teman-teman semua. Saya juga terima kasih karena di antara schedule yang tidak mudah, saya juga mintanya agak mepet-mepet. Kak Becky selalu mengusahakan sebentar. Iya, itu jawaban yang menjadi andalan. Itu udah template di kepala saya. Kalau ada yang nanya harus jawabnya sebentar dulu, let me check. Karena emang bawaannya kalau saya tuh suka kecepatan ngomong daripada otaknya mikir. Jadi suka PHP. Ya kan, memberi harapan palsu. Daripada saya bilang oke gitu kan, tahu-tahu nggak bisa gitu. Jadi andalan. Sebentar saya cek. Sebentar ya saya cek gitu. Tapi beneran dicek. Betul, terus kan betul. ya, then I got back to you gitu. Jadi selama 2 tahun. Iya. Kita kan sama-sama pengajar. Betul. Yang saya sangat kagum dari Kak Becky itu. Iya. Menurut saya ya, apa benar nih, tolong dicek. Iya. Jadwal mengajar Kak Becky malah lebih banyak di masa pandemi dibandingkan sebelum masa pandemi. Itu betul sih. Jadi di masa pandemi ini saya tuh jadi lebih available. Lebih available untuk menjadi fasilitator. Karena kalau dulu tuh kan ada ya kan kerjaan saya yang lain juga sebagai MC. Kemudian ada acara syuting dan lain-lain. Kalau diminta misalnya untuk katakanlah jadi fasilitator kelas, berlangsung kelasnya di mana? Kelas 9 sampai 4 sore di TB Simatupang gitu. Dari rumah ke TB Simatupang. Terus abis gitu mesti lanjut. Nah, saya nggak sanggup tuh, Ja. The point is, saya available karena bisa menjalankannya secara online. Ya, sebetulnya sama aja, Ja. Kayak misalnya gini, ada beberapa brand suka ngundang saya. Kak, bisa nggak datang gitu untuk pembukaan store kita atau untuk launching produk baru kita, please gitu ya. Sebagai influencer ceritanya, saya bisa dapat duit ekstra loh, Ja. Gitu kan. Betul. Dulu nggak pernah bisa. Karena apa? Karena mentok selalu dengan schedule dan kepadatan. Gitu. Tapi sekarang kita online, Kak. Eventnya. Saya justru bisa loh, Ja. Karena apa? Abis tutup kelas online, ikut langsung acara itu, pindah, ikut acara, and I am so happy with that, gitu loh. Jadi kata kunci tadi itu pandemi membuat kita lebih available. Betul. Kalau buat saya ya, saya jadi lebih available gara-gara pandemi ini. Available untuk menjadi fasilitator, available untuk menghadiri event-event secara virtual yang dulu waktu diselenggarakan secara offline saya nggak bisa laksanakan. Saya jadi lebih available untuk anak-anak. Ya, anak-anak juga jadi lebih available juga untuk saya dan Irwan gitu. Irwan juga jadi available juga gitu. Kita tuh jadi lebih available di rumah untuk anak-anak bulu kita. Jadi bunga-bunga. Ngurusi taman. Betul. Kalau itu sih bener-bener itu ibaratnya COVID Got Talent ya. Karena ternyata talenta dan passion untuk tanaman-tanaman itu baru sadar saya punya gitu ya di masa pandemi ini sih. Jadi dalam kalimat yang sederhana berarti bisa kita katakan pandemi bukan hanya masalah tapi juga berkah. Betul. Karena kita lebih mampu menemukan banyak hal. Yang tadinya cuma selintas, sekarang lebih dalam. Yang tadinya waktunya nggak banyak dengan keluarga, sekarang lebih banyak. Betul. Jadi, Ja, kalau saya justru di pandemi ini, saya melihat ya, orang bisa susah, saya juga susah. Emang nggak susah, gitu kan? Iya pastilah ya, setiap orang punya challenge-nya. Nah, kata-kata yang paling tepat adalah ya di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan. Jadi kita mau ngelihatnya apa? Gitu, challenges-nya atau opportunities-nya. Makanya kan kalau dilihat sekarang nih, ini melebar sedikit ya, Ja. Kita lihat nih dunia investasi. Orang dulu takut banget untuk yang namanya investasi. Ya,
kayak takut resikonya besar dan lain-lain. Tapi mau nggak mau di masa pandemi ini investasi menjadi lebih seksi. Makanya ada kripto, ada ini, ada itu, sampai ada yang abal-abal. Betul. Dulu lebih nggak berani, sekarang lebih berani. Dan kalau dilihat platform digital untuk investasi, aplikasi untuk investasi, itu kan bertumbuhan di masa pandemi ini. Betul. Artinya apa? Dunia investasi jadi makin seksi. Iya. Orang juga jadi punya waktu untuk mau belajar. Iya. Kalau dulu nyaman kan, Ja? Betul. Kerja aja biasa. Dapat bulanan. Dapat kok. Iya, betul. Nah, bisa jadi karena ada layoff, kena layoff, atau pendapatan berkurang. Akhirnya juga harus menjadi lebih cerdik dan cermat untuk melihat, gue bisa apa ya? Investasi ini emang bener sebegitu bahayanya ya? Coba gue mau pelajari. Dan di saat kita mempelajari, ya dong, kita ngerti lebih banyak. Kan kita lebih berani. Betul, karena jadi punya modal kan, modal pengetahuan, lebih confident. Betul. Nah, pengetahuan menimbulkan keberanian. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman, pandemi tentu kita mengalami sisi-sisi sulit, sedih banget. Tetapi tanpa disadari juga menantang kita mempelajari banyak hal baru. Dan akhirnya peluang baru. Betul. Kak Bek, tadi pagi saya ada satu kalimat dan saya ingin pertanyaan ini harus saya sampaikan ke Kak Becky. Karena saya lihat Kak Becky justru kuat di situ. Kalimatnya seperti ini. 80% orang yang gagal karena mereka tidak mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Bagaimana pendapat Kak Becky? Betul. Jadi kalau dilihat sesederhana ini aja deh, Ja. Dulu IQ itu diraja-rajain. Benar? Semuanya itu IQ. Wah, anak gue IQ-nya tinggi banget nih. Ya kan? Wah, gila, gue tuh dulu IQ gue keren banget, tinggi banget. Nah, IQ, semuanya IQ. Ya, dalam arti kecerdasan dalam hal berhitung, menghafal ini itu gitu kan. Semua harus masuk IPA. Semua harus masuk fisika, gitu kan. Orang-orang pinter. Anak bahasa buangan. Saya anak bahasa. IPS goodbye. A4. A1, A2. Pokoknya dulu yang paling laku A1, A2. A3 lumayan. A4, apa itu A4 gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya sekarang semuanya bergerak. Semuanya berubah. Sekarang apa yang ditinggikan atau diperhatikan? EQ. Bahwa tidak hanya sebenarnya orang tuh mesti pintar dalam arti pintar berhitung, pintar dalam pelajaran-pelajaran di sekolah dan lain-lain, tetapi justru EQ, bagaimana orang itu cerdas membangun hubungan dengan orang lain. Dan dia tidak mungkin berhasil tanpa orang lain. Betul. Karena pada akhirnya kan kita nggak hidup sendirian ya, Ja. Sekarang ini ya puji Tuhan kalau kita dikasih otak cemerlang dalam arti bisa ngafal, ngitung, teliti, nggak pernah ketinggalan apapun. Tetapi yang harus lebih disyukuri adalah di saat kita bisa menjaga hubungan dengan orang lain, bisa respect terhadap orang lain, bisa berempati kepada orang lain, karena justru itu adalah yang sekarang merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kita harus sadar orang menerima kita bukan lagi karena kepintaran kita dari kecerdasan, tapi kepintaran kita untuk memahami orang itu, membawa diri dengan dasar kita paham dulu nih siapa yang kita hadapi, sesuai enggak dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau di komunikasi itu ada konten dan konteks. Jadi jangan hanya pinter dalam konten, tapi juga harus bisa dengan cerdas membaca konteksnya. Jadi terbukti kalau ternyata di masa sekarang kepintaran haruslah. Kalau nggak bisa mengikuti perkembangan juga tidak mudah untuk ikut larut dalam interaksi. Tapi saat kepintaran sudah kita miliki, apalagi dengan kemudahan mendapat materi ilmu melalui digital, buku-buku yang sangat mudah didapatkan, sadarilah kepintaranmu ini tidak ada gunanya kalau nggak punya relationship yang baik. Betul. Itu dia. Wah. Jadi saya ingat dia ada kalimat mengatakan gini, Kak Bek. People do business with people they know. With people they like, with people they trust. Dan biasanya kemudian bisnis itu menjadi tidak panjang atau rusak hubungan bisnis karena
Yang rusak itu adalah kepercayaan biasa. Iya. Betul ya? Bukan kepintarannya. Bukan. Bahkan bisa lebih pinter dia. Bisa. Gitu. Tapi ya pada akhirnya semuanya rusak kalau kepercayaan itu yang dirusak. Karena itu kepercayaan sangat mahal ya. Dan menjaga kepercayaan ini balik lagi tadi. Bagaimana kita smart enough ya to maintain the relationship. Iya. Yes. Wah, saya suka banget itu. Semua hilang karena kepercayaan. Betul. Nah, makanya itu yang harus kita jaga baik-baik. Nah, berbicara mengenai kecerdasan. Nah, salah satu kecerdasan yang saya lihat di Kak Becky ini, salah satu di antara banyak kecerdasan mengelola energi. Oke. Sebentar ya, pekerjaan Kak Becky. Pastilah ibu rumah tangga. Ya. Anak bagi mertua. Betul. Pemimpin di kantor. Ya. Tapi di satu saat juga mengajar. Betul. MC untuk banyak event. Ya. Ada beberapa bisnis yang digeluti bersama teman-teman. Benar. Ada bisnis yang bahkan dilakukan sendiri. Antara lain sarung yang saya juga punya itu ya. Dan masih banyak pekerjaan. Oh, satu lagi. Apa tuh? Kemarin Ivi Batuta bilang apa? Di antara semuanya Bang Jajak bilang gitu ya. Satu hal yang kuat sama Kak Becky, dia selalu ada energi bagi kami teman-temannya. Semua ini yang Bang Jajak katakan benar banget. Tapi yang kita sangat kaget, dia selalu ada energi buat kami. Waktu ada, energi ada. Pertemanan selalu oke. Masih banyak pekerjaan lagi dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya, ya bagaimana mengambil peran untuk berbicara dengan channel-channel tertentu. Beliau juga punya podcast. Oh iya betul. Baru betul, 10 loh. Kalau saya urut 20 loh. Aduh, kalau kamu nggak ngitungin gini, aku juga nggak sadar sebanyak itu. Jadi gimana Kak Bek mengelola energi? Oke. Baik. Saya akan saya share nih pelan-pelan. Jadi ya teman-teman semuanya, kalau dibilang pernah nggak capek, tentu capek. Ya. Pernah nggak lelah? Tentu lelah. Dan pernah nggak putus asa gitu ya? Kepengen kayak diem aja gitu untuk beberapa waktu? Oh ya pasti. Pernahkah patah hati? Of course. Ini bukan patah hati cinta-cintaan ya. Tapi kalau udah dewasa gini kayak kita udah banyak banget perannya. Banyak patah hatinya itu ya karena ada kekecewaan, apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti semestinya, ada teman-teman yang mengecewakan kita, ada di dalam pekerjaan juga kondisi-kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang udah kita targetkan, banyaklah. Pandemi ini juga mengejutkan semua orang dan membawa kekecewaan. Banyak plan yang tidak terjadi. Saya inget ya aduh ya ilah, kalau inget tuh 2020 saya udah berencana berapa kali traveling itu betul. Jadi saya itu teman-teman kalau kita mengenal yang namanya self care, self love. Nah salah satunya itu yang saya lakukan untuk mengembalikan energi baik saya itu adalah dengan traveling Dan sebetulnya traveling is the new love in my life. Jadi itu tuh bukan dari dulu saya suka traveling, enggak. Tapi pada momen-momen tertentu, kalau nggak salah waktu itu tahun sekitar 2009, 2010. Saya baru ketemu tuh kecintaan saya terhadap traveling. Awalnya saya suka bepergian karena pada akhirnya saya menemukan bahwa oh iya ya, dengan bepergian ya, makanya nggak salah tuh kalau orang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Waktu itu ini yang salah satu sih trip yang mengubah cara pikir saya terhadap traveling. Saya ke Cina. Ya, saya ke Cina. Waktu ke Cina, saya sebenarnya ke Cina tuh dengan partner-partner saya. Waktu itu Erwin dan Alex. Waktu itu. Nah, waktu ke Cina terus terang nih ya. Saya tuh pikiran saya gini, aduh 10 hari nih gue mesti sama si Erwin sama si Alex gitu ya. Kemudian gini ngapain sih gitu. Buat saya kok lebih berharga waktu itu untuk anak-anak saya lah ya gitu. Tapi akhirnya saya pergi dan aduh, saya menemukan hal-hal yang saya pikir tuh nggak pernah ada di pikiran saya. Kayak ya kan dikatakan salah satu peradaban tertua itu kan adalah salah satunya Cina betul. Saya lihat Cina itu emang luar biasa. Yang namanya
The Forbidden City itu, ya, di Beijing, itu tuh bener-bener mereka udah pikirin musuh mereka kan yang paling mereka takuti waktu itu kan adalah tentara Mongol ya. Mongolia kan itu kan terkenal dengan kesadisannya dan luar biasa. Nah, jadi saking Forbidden City itu nggak boleh ditembus dari manapun. Tahu nggak Forbidden City itu ke bawahnya tebelnya setengah mati. Iya ya. Ada berapa lapisan yang nggak boleh. Jadi mereka udah pikirin bahwa mereka nggak boleh hanya bisa digempur dari kiri, dari kanan, dari atas, tapi juga dari bawah. Itu tuh luar biasa. Jadi balik lagi. Pada akhirnya saya menemukan kecintaan saya terhadap traveling dan ya itulah yang salah satu yang saya lakukan to manage my energy supaya saya selalu fresh dan happy itu dengan traveling. And then it happened pandemi. Iya, bagaimana? Nah, jadi kembali lagi aja sebenarnya manajemen energi ini harus kita lakukan berkesinambungan dan selaras beberapa hal sih kalau buat saya. Satu, I manage my expectation. Oh, sebelum bicara mengenai energi, manage your expectation. Ya, I manage my expectation terhadap ya situasi orang-orang yang ada di sekitar saya plus terhadap diri saya sendiri. Itu satu. Kedua, dari ekspektasi yang sudah termanage, saya akan memanage mood saya. Mood, mood saya. Dan saya selalu menyiapkan diri kayak gini aja. Kalau lihat, waduh, 4 hari bakalan full nih, 9-4, 9-4. Nah, Jaja aja sebagai juga seorang fasilitator kan, you know exactly how it feels, how draining it could be. Kalau saya udah tahu kayak schedule saya akan seperti itu, saya tuh udah manage, saya nggak akan nih kayak misalnya ada sesuatu hal kecil yang bikin jengkel, saya masalahin, enggak. Saya udah tahu bahwa I better save my energy because I need it. Kemudian saya lebih banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk saya. A glass of good coffee can do. Betul. Ya, duduk bersama anak saya Tara Kayla sebentar aja. Kita ngobrol sedikit tentang kemarin si Will Smith nabok si Chris Rock gitu ya. Itu aja udah sedikit. Dan biasanya orang-orang di sekitar saya pun udah ngerti bahwa si Becky atau Mama banyak banget nih load-nya gitu ya. Jadi udah that's it. Saya memanage itu dan saya mempersiapkan diri saya dengan baik. Saya punya pemikiran bahwa I don't want to take everything personal. Don't take it personal. Dan ini adalah tips yang saya berikan kepada peserta di kelas saya. Kan banyak ya, Ja, yang nanya, Bu Bek gimana ya? Apalagi di masa sekarang nih, everything online. Peserta tutup kamera. Gimana tuh memanage mood? Don't take it personal. Saya bilang, jangan pikir itu gara-gara Anda. Anggap aja memang situasinya demikian. It happen memang mungkin orangnya juga sedang ya moodnya lagi nggak beres. Dan bukan karena kita fasilitatornya. Bukan. Ya, don't take everything personal. Not everything is about you. Not everything is about me. Jadi it happen, ya saya ada di sini, saya jadi fasilitator, peserta ngeselin, ya. Tapi emang dia ngeselin, bukan karena dia benci saya. You know? That's how I guard myself. That's how I manage my mood. Kita harus tahu dan sadar apa yang ada di dalam kontrol kita, apa yang ada di luar kontrol kita. Apa yang dilakukan orang itu di luar kontrol kita aja. Dan ketika kita merespon yang dalam tanda petik di luar kontrol kita, tanpa kita sadari, kita sudah membuang energi kita. Betul. Dan kalau buat saya, ya gue udah kesel. Terus apalagi tahu nih, wah gue kalau kesel susah baiknya. Lama nih gitu kan. Padahal setelah itu ada ada meeting-meeting berikutnya, harus doing presentation and everything. Nah, rugi kan? Betul. Rugi. Nah, satu sudah rugi, yang berikutnya merugi. Betul. Jadi sebentar Kak Bek, sebelum lupa. Yang pertama, sebelum kita berbicara memanage energi, manage your expectation. Yang kedua, manage your mood. Your mood, jangan biarkan dirimu atas hal-hal yang kecil terganggu untuk hal-hal yang besar. Betul. Yang kita harus sadar bahwa don't take it personal. Tidak semua peristiwa itu ada
karenamu. Yes. Ya, memang orangnya begitu ya. Don't take it personal, not everything is about you. Kemudian keempat, sadari apa yang ada di dalam kontrol kita, apa yang di luar kontrol kita. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian kelima, pahami bahwa happiness is your own responsibility. Iya, betul. Happiness is not about how you feel. Happiness is about decision. That's when you decide, oh saya mau happy. Betul. Ya udah, kita happy aja. Orang mau bilang, kok lo bisa sih happy begini ya? Habis gue punya pilihan apa? Betul. Gue punya sih pilihan yang lain, tapi gue mau dibawa happy aja. So happiness is just a decision. Is a decision dan is just a state of mind. When you say you are happy, you'll be happy. Betul. Gitu, dan happiness menular ya. Menular, betul.